Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di sini kita akan membahas materi selanjutnya masih terkait dengan matriks. Nah, yang hari ini mau kita bahas adalah tentang inverse matrix. Sebelumnya di sini kita sudah membahas tentang determinan matriks ya, mulai dari ordo 2x2, 3x3 sampai yang terakhir adalah ordo 4x4. Nah, di dalam materi inverse matrix ini masih ada kaitannya dengan determinan matrix ya, dimana nanti untuk inverse matrix itu bisa menggunakan dua metode, yaitu dengan cara yang kemarin kofaktor atau dengan menggunakan eliminasi Gauss. Oke, nah sama dengan determinan matrix ya, kita akan mulai mencari inverse matrix mulai dari ordo yang paling rendah, yaitu ordo 2x2. Nah, yuk kita pahami bagaimanakah caranya. Oke, nah jadi di sini tentang inverse matrix ya. Nah, ini inverse matrix. Inverse matrix itu dilambangkan dengan ada -1 ya. Jadi kalau misalkan saya punya matriks A, nah berarti di sini adalah menjadi A-1. A-1 itu kan sebetulnya sama aja kayak 1/A gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya di sini adalah kayak pembagiannya matriks itu namanya adalah inverse matrix ya. Oke, ini saya kurang S. Oke. Nah, oke, yang pertama di sini yang mau kita bahas itu adalah dari mulai ordo 2x2 dulu nih. Ordo 2x2. Oke, 2x2 artinya adalah matriks ordo 2x2 pastinya punya jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya juga 2 gitu ya. Jadi kalau saya punya matriks A di sini, misalnya di sini komponen matriksnya itu adalah A, B, C, dan D. Nah, ini seperti ini. Maka nanti di sini inversnya, A inversnya itu adalah 1/1 determinan dari matriks A. 1/1 determinan dari matriks A. Nah, kemudian di sini, nah ini perhatikan di sini ya. Di mana di sini nanti antara A sama D ini dia jadi tukeran tempat ya. Nah, dia tinggal tukeran tempat. Sementara nanti untuk yang B sama C-nya ini berubah menjadi tanda minus gitu ya. Jadi agak sedikit beda. Oke, coba kita tulis ulang. Berarti tadi A sama D-nya adalah tinggal tukeran tempat. Ini D, berarti di sini adalah A. Nah, terus di sini berubah jadi minus C, yang ini berubah menjadi minus B. Nah, udah seperti itu gitu ya. Ini untuk matriks untuk yang berordo 2x2. Gimana? Nah, terus kemudian kalian juga masih ingat kalau kemarin itu kita sudah mencoba mencari determinan matriks, di mana determinan matriks itu adalah diagonal dari yang kiri atas ke bawah, terus dikurangi dengan yang kiri bawah ya. Nah, dikurangi ya. Oke, nah sekarang kita coba contoh soal nih supaya lebih jelas. Nah, misalkan di sini saya punya contoh. Contohnya kita pakai angka ya. Nah, misalkan di sini matriks A di sini saya punya angkanya adalah 5, terus ini minus 2, terus ini 3, di sini min 1. Nah, caranya misalnya seperti ini. Berarti kalau begitu, nah ingat-ingat dulu. Maka di sini determinan matriks itu kemarin caranya gimana? Oke, A inverse-nya sama dengan, nah berarti di sini 1/, determinannya bagaimana? Determinannya adalah di sini 5 dikali min 1 gitu ya. Berarti menjadi minus 5 ya, minus 5 terus dikurangi. Nah, dikurangi sama minus 6 ya kan? Nah, minus 6. Oke, nah seperti ini kan. Nah, oke, baru kalau begitu tinggal kita ubah di sini. Di sini adalah min 1, terus di sini berubah jadi 5, terus yang ini adalah minus 3, yang ini berubah jadi 2 gitu ya. Oke, nah selanjutnya baru di sini kita selesaikan. Nah, tanda minus ketemu minus itu menjadi plus. Minus 5 ditambah 6 pastinya adalah 1/1. 1/1. Oke, 1/1 kebetulan adalah 1 nilainya. Nah, ini berarti di sini min 1, ini 2, di sini minus 3, di sini 5.
Nah, ya udah berarti hasilnya akan tetap sama ya. Karena nilai dari determinannya adalah 1. Minus 1, ini 2, di sini minus 3, di sini 5. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Mudah? Oke, nah sekarang kita coba kalau hasilnya yang tidak bulat. Nah, gimana sih kalau hasilnya yang tidak bulat? Nah, misalnya contoh yang kedua adalah contoh B. Nah, ini ya. Contoh yang B itu misalkan angkanya adalah di sini 4, terus 4, terus di sini 4, terus di sini 2, terus ini minus 3, terus di sini min 1 deh. Oke ya, nah ini min 1. Nah, oke, berarti kalau begitu dari B inverse-nya itu akan sama dengan 1 seper determinannya. Berarti di sini jadi minus 4 ya, minus 4 dikurangi. Nah, ini ya, minus 3 dikali dengan 2, berarti jadi minus 6. Oke, nah minus 6. Oke ya. Nah, baru dari sini tinggal kita balik. Di sini jadi min 1, di sini berubah jadi 4, ini menjadi 3, di sini berubah jadi minus 2. Gini ya. Nah, terus kemudian di sini hasilnya minus 4 min ketemu min dia jadi plus, berarti minus 4 ditambah 6 itu berarti jadi 2. Jadi 1 seper 2. Nah, ini di sini min 1, minus 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau sudah tinggal kita substitusi min tengahnya ke dalam. Maka hasilnya di sini menjadi min 1 per 2. Terus minus 2 dibagi 2, berarti kan artinya jadi min 1. Ya, terus yang ini menjadi 3 per 2. Terus di sini setengah dikali 4 berarti jadi 2. Oke ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Gitu ya. Mudah ya. Jadi kalau sudah tinggal kita substitusi. Nah, ini terkhusus buat yang ordo 2x2. Nah, bagaimana kalau yang 3x3? Nah, kalau 3x3 kita nggak bisa tukeran seperti ini. Maka ada caranya lagi. Oke, yuk disimak selanjutnya. Nah, sekarang di sini untuk yang ordo 3x3. Oke, nah yang kedua di sini adalah untuk yang berordonya adalah 3 dikali 3. Nah, oke. Nah, berarti kalau misalnya ordo 3x3 itu kan artinya adalah punya 3 kolom dan juga punya 3 baris ya. Oke, contohnya misalnya saya punya matriks A. Di sini komponen matriksnya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini A inverse-nya adalah di sini masih sama, 1 seper determinan matriks, 1 seper determinan dari matriks A. Cuma bedanya di sini nggak dibalik, tapi dikalikan dengan adjoin, ADJ dari matriks A. Apa itu adjoin? Nah, adjoin itu di sini adalah adjoin dari matriks A itu artinya adalah, atau kita tulis dulu ya, ADJ itu artinya adalah adjoin. Nah, adjoin itu artinya adalah adjoin. Nah, saya kayaknya nggak pakai T deh kayaknya ya. Nah, nanti tinggal dikoreksi aja deh kalau saya salah ya. Oke, nah adjoin ini artinya adalah mengubah. Nah, ini mengubah baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Menjadi kolom. Nah, kalian pernah ingat nggak waktu itu di sini pernah kita bahas kalau mengubah baris menjadi kolom itu namanya adalah matriks transpose. Nah, cuma ini namanya adjoin. Berarti ada yang beda nih dari matriks transpose. Yap. Nah, jadi adjoin itu adalah mengubah baris menjadi kolom pada kofaktor ya. Nah, jadi di sini pada kofaktor. Jadi kita harus membuat kofaktornya dulu. Gitu ya, pada kofaktor. Nah, oke, seperti itu. Berarti artinya kan waktu kita membahas tentang determinan matriks untuk ordo 3x3 itu kan juga dibahas dengan cara ekspansi kofaktor ya, dengan cara kofaktor. Nah, berarti kalau di sini adjoinnya itu adalah berasal dari kofaktor, maka supaya hemat waktu mencari determinannya juga mendingan langsung pakai cara kofaktor saja ya. Jadi nggak perlu kita mencari determinan matriksnya dengan cara sarus, karena itu akan menjadi makan waktu. Ngerti ya maksud saya? Oke, nah sekarang kita akan coba nih.
Nah, coba ya kalau misalkan kita ilustrasikan. Misalnya saya punya sebuah matriks seperti ini. Oke. Nah, misalnya saya punya matriks A, di sini angkanya itu adalah saya gambar dulu. Nah, di sini adalah 3, 1, 0. Terus ini minus 2, terus minus 4, terus 3. Nah, ini 5, di sini 4, terus di sini minus 2. Oke, nah begini ya, seperti itu. 3, 1, 0, minus 2, minus 4, 3, 5, 4, minus 2. Nah, kalau saya mencari determinan dari matriks A ini, harus saya gunakan cara sarus lagi, harus saya kalikan dengan diagonal atas. Nah, itu akan makan waktu. Nah, karena A join di dalamnya ada kofaktor, jadi mending kita sekalian aja langsung pakai kofaktor ya. Jadi kita cari pakai CA langsung. Nah, masih ingat ya bagaimanakah cara CA? Oke, yuk kita buat di sini, kita buat bagan yang langsung besar ya, supaya nanti di sini kita bisa mencakup semua. Oke, mudah-mudahan ini cukup ya. Nah, pertama adalah C11. 1 ditambah 1, 2. Berarti kalau genap, maka nilai dari kofaktornya adalah positif ya. Oke, berarti baris 1 kolom 1 yang kita tutup ya. Oke, kalau saya tulis berarti artinya di sini ya, kolom 1 baris 1 yang kita tutup, maka hasilnya tinggal minus 4, 3, 4 minus 2. Begitu seterusnya ya. Oke, nah ini saya hapus lagi supaya tulisannya lebih jelas. Oke. Yuk, nah berarti coba kita cek di sini, berarti adalah angkanya minus 4, 3, terus 4, terus minus 2. Nah, maka dari sini langsung kita hitung, berarti hasilnya sama dengan 8 sama dengan 8 ya. 8 terus dikurangi 12. Berarti kan sama dengan minus 4 ya. Nah, karena di sini positif ya. Karena positif berarti ketemu minus juga akan nilainya adalah positif gitu ya. Oke, nah next lanjut ke yang selanjutnya, berarti tandanya adalah minus. Nah, ini tandanya adalah minus. Oke, tandanya adalah minus ya. Oke, kita buat di sini matriksnya. Sebentar, di sini ya tandanya minus. Kita buat matriksnya itu berarti baris 1 kolom 2 yang kita tutup. Berarti artinya jadi di sini minus 2, terus ini 3, terus di sini 5, di sini minus 2 gitu ya. Oke, nah berarti di sini hasilnya akan sama dengan minus 4 dikurangi 15. Oke, minus 4 dikurangin, oh ya betul ya, minus 4 dikurangi 15 berarti jadi min 19. Oke, apakah saya ada yang salah? Coba. Nah berarti oh iya, di sini minus 2 kali minus 2 itu kan sama dengan 4 ya. Oke, berarti di sini 4 dikurangi 15 jadi min 11. Harusnya kan min 11 ya. Oke, saya geser dulu, berarti di sini 4 dikurangi 15. Harusnya kan di sini adalah min 11 ya. Nah, tapi karena ketemu dengan minus lagi, berarti minus ketemu minus jadi positif dong ya. Maka di sini tanda minusnya saya coret. Oke, ya. Jadi hasilnya adalah 11. Paham ya? Oke, next. Nah, ini dia tandanya positif lagi. Berarti di sini baris 1 kolom 3 yang kita tutup jadi minus 2, minus 4, terus di sini 5, di sini 4. Oke. Nah, kalau gitu hasilnya di sini jadinya adalah minus 8 dikurangin minus 20. Oke. Nah, dikurangin minus 20. Min ketemu min, dia hasilnya adalah positif. Berarti jadi minus 8 ditambah 20. Berarti jadi 12. Karena ketemu positif berarti jadi tetap 12 ya. Oke. Nah, ini jadi 12. Oke, maaf ya agak mepet. Oke, nah selanjutnya di sini berarti dia akan minus lagi. Nah, di sini dia akan minus lagi. Berarti ini adalah baris 2 kolom ke-1 yang kita tutup. Maka di sini menjadi 1, 0, 4, minus 2. Oke, nah maka di sini hasilnya akan sama dengan minus 2 dikurangin 0. Berarti jadi minus 2 kan? Harusnya kan minus 2. Tapi karena di sini dia ketemu minus lagi, maka tandanya menjadi positif. Jadi hasilnya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, nah
Terus kemudian dari sini berarti kita ketemu plus lagi. Nah, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 2 berarti menjadi 3, 0, 5, minus 2, 5, minus 2. Oke, nah maka hasilnya di sini sama dengan minus 6 dikurangin 0. Oke, jadi minus 6, ya kan? Nah, karena di sini tandanya positif berarti tetap ya. Next, di sini berarti tandanya minus lagi, berarti jadinya baris 2, kolom 3. 3, 1, 5, 4. 3, 1, 5, 4. Oke, nah terus berarti hasilnya di sini menjadi 12 dikurangin 5. 12 dikurangi 5 jadi sama dengan 7. Tapi karena minus berarti berubah menjadi minus 7. Gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Next, terakhir berarti plus. Di sini dia adalah angkanya baris 3, kolom 1. Jadi 1, 0, minus 4, terus 3. Oke ya. Maka dari sini hasilnya sama dengan 3 dikurangi 0, maka hasilnya sama dengan 3. Nah, ini kebetulan sama-sama positif, berarti 3 ya. Terus minus lagi berarti hasilnya adalah, minus lagi berarti hasilnya adalah, mana? Baris 3, kolom kedua berarti menjadi 3, 0, baris 2, baris 3, kolom kedua 3, 0, minus 2, 3 ya. Minus 2, terus 3. Oke, nah seperti ini. Maka hasilnya sama dengan 9 dikurangi 0. Nah, hasilnya kan harusnya 9. Tapi karena minus berarti minus 9. Oke, next, terakhir di sini adalah plus. Nah, plus berarti jadinya adalah baris 3, kolom 3. Ini paling gampang. Jadi 3, 1, minus 2, minus 4. Ya, minus 2, minus 4. Oke, berarti kalau begitu hasilnya jadi sama dengan minus 12 dikurangin minus 2. Nah, minus ketemu minus jadi sama dengan plus ya. Jadi minus 12 ditambah 2 jadi sama dengan minus 10. Karena tandanya plus berarti tetap jadi minus 10. Oke. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau saya buat di sini nilai dari kofaktornya si A, kalau saya runutin, nah CA-nya itu akan sama dengan apa sih? Nah, CA-nya akan sama dengan Nah, CA-nya itu akan sama dengan minus 4 ya, minus 4, terus di sini 11, 12, 2, terus minus 6, terus minus 7, and then 3, terus di sini minus 9, dan terakhir minus 10. Oke, nah seperti ini ya kofaktornya. Nah, sekarang baru deh kita cari determinannya. Oke, berarti kalau saya cari di sini determinannya adalah, nah kita cari paling gampang kira-kira pakai yang mana? Kira-kira itu yang paling gampang di sini adalah mencari determinannya. Jelas yang paling gampang kita cari yang angkanya paling kecil dan kalau bisa ada nolnya. Nah, angka nolnya itu jadi bonus nih. Berarti yang ini aja ya kita pakai. Nah, ini kan. Set, kita pakai. Nah, oke ya. Berarti tinggal 3 dikali minus 4. Oke, saya next lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, berarti di sini berarti nilai dari determinan dari matriks A itu tadi sama dengan, kita balik ya, 3 dikali minus 4. Oke, 3 dikali sama minus 4. Oke, terus ditambah, tadi kalau nggak salah 1 dikali 11 deh ya, coba ya kita cek. 1 dikali 11, 0 dikali 12. Oke, ditambah 0 dikali 12. Oke, nah seperti ini ya. Berarti jadi minus 12 ditambah 11, jadi sama dengan minus 1. Oke, nah ternyata determinannya adalah minus 1. Nah, berarti dari sini langsung aja kita cari A inverse-nya. A inverse-nya sama dengan 1 per determinan ya, 1 seper min 1. Nah, dikali dengan
kofaktor adjoin. Nah, adjoin itu adalah mengubah baris menjadi kolom dari sebuah kofaktor. Oke, yang tadinya minus 4, 11, 12 itu adalah berupa baris. Nah, sekarang kita rubah menjadi kolom. Minus 4, 11, 12 ya. Minus 4, 11, 12. Nah, gini kan? Oke, terus habis itu berapa lagi? Nah, salah. Oke, terus habis itu 2 minus 6 minus 7. 2 minus 6 minus 7. Oke, next. 3 minus 9 minus 10. 3 minus 9 min 10. Oke. Nah, dari sini berarti karena satu dibagi min 1 itu hasilnya adalah min 1, berarti min 1-nya kita substitusikan ke dalam. Maka hasil dari A inverse-nya di sini adalah, nah yang tadinya minus berarti kan kalau dikalikan dengan minus jadi positif kan? Ya, oke, berarti di sini jadi 4 minus 2 minus 3. Terus di sini jadi min 11, ini jadi 6, ini jadi 9, di sini jadi minus 12, ini jadi 7, dan terakhir di sini jadi 10. Oke, nah seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira apakah saya melakukan kesalahan? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, kemudian di sini ada cara lain untuk mencari determinan selain menggunakan ini, rumus yang ini. Apa itu? Yaitu dengan yang namanya adalah eliminasi Gauss ya. Nah, cara lainnya adalah dengan cara eliminasi Gauss. Oke. Nah, ya, dengan cara eliminasi Gauss kita akan coba membuktikan ya, matriks yang ini hasilnya nanti akan sama ya, akan sama dengan hasilnya akan sama yang ini jika digunakan dengan cara atau metode eliminasi Gauss. Oke. Nah, untuk mengetahui cara eliminasi Gauss, nah tonton video saya selanjutnya ya. Nanti akan saya tulis linknya di kolom komentar. Oke, kalau begitu sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang inverse matrix baik untuk ordo 2x2 ataupun 3x3 dengan cara yang biasa, nah tidak lagi ada kebingungan di antara kalian ya. Nah, yuk selanjutnya simak dengan cara eliminasi Gauss. Saya akhiri video ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.